Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggang dengan NPM 0323011106. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar media sumber belajar dan fungsi ICT. Kita ke slide selanjutnya. Outline materi. Yang pertama itu konsep dasar media. Ada pengertian media, jenis-jenis media, karakteristik media, dan yang kedua ada sumber belajar. Di sumber belajar ini ada definisi sumber belajar, klasifikasi sumber belajar, pemanfaatan sumber belajar. Yang ketiga ICT dalam pembelajaran. Ada pengertian ICT, fungsi ICT di SD, implementasi ICT. Slide selanjutnya. Konsep dasar media. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Media visual ini dapat dilihat, dan media audio dapat didengar. Media manipulatif dapat disentuh dan dimanipulasi. Yang terakhir ada media audiovisual, kombinasi suara dan gambar. Kita ke slide selanjutnya. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media cetak. Contohnya seperti buku teks, modul, lembar kerja siswa, poster dan chart, komik edukasi. Yang kedua ada media audio. Contohnya seperti radio pendidikan, rekaman suara, musik edukasi, podcast pembelajaran. Yang ketiga ada media visual. Contohnya seperti gambar dan foto, diagram dan grafik, peta konsep, ada infografis. Yang selanjutnya ada media audio visual. Contohnya seperti video pembelajaran, film edukasi, animasi, presentasi multimedia. Oke, slide selanjutnya konsep sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar siswa dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama itu message atau pesan, informasi yang diteruskan. Yang kedua itu material atau bahan, software, buku atau film. Device itu alat, hardware, proyektor. Yang ketiga itu teknik atau metode pembelajaran. People atau orang, contohnya seperti guru, siswa atau ahli. Setting atau lingkungan, ruang kelas dan lab. Slide selanjutnya, ICT dalam pembelajaran. Informasi and Communication Technology ICT adalah teknologi yang menghubungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Yang pertama itu ada hardware. Contohnya seperti komputer atau laptop, tablet, smartphone, proyektor, dan lain-lain. Yang kedua itu software. Contohnya seperti aplikasi pembelajaran, game edukasi, platform, atau metode media multimedia interaktif. Yang ketiga itu ada network. Contohnya seperti internet sekolah, wifi, dan lain-lain. Oke, slide berikutnya fungsi ICT dalam pembelajaran SD. Yang pertama itu sebagai alat bantu mengajar, membantu guru menyampaikan materi dengan lebih menarik. Yang kedua itu sebagai sumber belajar, menyediakan informasi dan media pembelajaran. Yang ketiga itu sebagai media interaktif, menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oke, kita ke slide selanjutnya, fungsi ICT dalam pembelajaran di SD. Yang keempat itu sebagai alat evaluasi, membantu dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima itu sebagai menghubungkan siswa dengan dunia luar. Yang keenam itu sebagai alat kreativitas, mengembangkan kreativitas siswa. Oke, kita ke slide selanjutnya. Manfaat ICT untuk siswa sekolah dasar. Yang pertama itu kognitif, meningkatkan pemahaman konsep. Yang kedua memang afektif, meningkatkan motivasi belajar, menumbuhkan minat belajar, mengembangkan sikap positif, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga itu psikomotorik, mengembangkan keterampilan
teknologi, melatih koordinasi mata, tangan, mengembangkan keterampilan navigasi dan lain-lain. Ya, kita ke slide selanjutnya. Implementasi ICT di sekolah dasar. Yang pertama itu persiapan infrastruktur, menyediakan perangkat dan jaringan yang memadai. Yang kedua itu pelatihan guru, meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan ICT. Yang ketiga itu pengembangan konten, menyediakan materi pembelajaran digital. Yang keempat, integrasi kurikulum, mengintegrasikan ICT dalam kurikulum. Ya, kita ke slide selanjutnya. Tantangan dan solusi. Yang pertama itu tantangan. Adapun contohnya seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kompetensi guru, biaya yang tinggi, resistensi terhadap perubahan, keamanan dan privasi. Yang kedua itu ada solusi. Yang contohnya seperti perencanaan bertahap, program pelatihan berkelanjutan, kerjasama dengan berbagai pihak, dan lain-lain. Oke, kita ke slide selanjutnya. Demikian materi yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.